ada proses-proses tertentu yang kita bisa lakukan agar reaksi traumanya lebih tipis, lebih membaik gitu. Jadi kalau mungkin let's say kita bilang ada kecelakaan naik mobil BMW warna hijau misalnya gitu. Kenapa spesifik itu? Karena jadi setiap kali dia lihat BMW dia bisa trigger. Tiap kali dia lihat mobil warna hijau dia trigger. Tiap kali dia lewat jalan di mana dia kecelakaan dia trigger. Nah, yang kita lakukan bukan menghilangkan, ini banyak sekali nih kalau teman-teman yang ke aku adalah saya mau melupakan trauma. Mohon maaf saya nggak bisa. Saya bukan mentalis gitu ya. Tapi yang kita lakukan di dalam trauma adalah respon tubuh terhadap hal-hal yang kita anggap sebagai trigger itu menurun. Jadi mungkin kalau asalnya ngelihat, kenapa aku ngeliat di situ karena kebetulan lagi ada mobilnya di situ makanya aku ngomong di situ. Ini kaca gitu. Kalau aku melihat mobil BMW, aku mungkin deg-degan tapi aku nggak perlu sampai teriak-teriak. Kalau aku melihat mobil BMW warna hijau, aku nggak langsung pingsan. Jadi contohnya kalau kita bawa ke dalam trauma in terms of pernah dibully, kalau aku melihat ada cerita orang dibully, aku nggak sampai panas dingin, perut nggak enak, sampai mau muntah. Tapi aku bisa punya kemampuan, oke, itu dibully dan bisa differentiate. Itu kejadiannya dia, itu bukan kejadiannya aku. Mungkin rasa deg-degannya masih ada, tapi noticing itu. Itu biasanya yang kita harapkan dari goal of working with trauma therapy. Memorinya pasti akan ada. It's part of you. Bener sih Mbak, memorinya pasti ada. Aku mengingat kembali, mungkin ya dibully kakak kelas. Kalau yang kerasa tadi kan ada hierarkinya kan kakak kelas sama adik kelas gitu ya. Apa namanya? Ya, yang aku kerasa banget pas aku bilang tadi masa-masa kuliah sebenarnya udah cukup dewasa padahal karena aku nggak punya trauma atau ada gesekan konflik sama kakak kelas dan lain-lain selama aku SMP SMA gitu ya. Tapi begitu kuliah ini aku bisa sampai kayak kesel banget sama nih orang gitu. Sampai pernah suatu saat kita ketemu di luar kampus gitu ya, pokoknya pas masa-masa udah kerja. Nah dia tuh nyapa aku, terus aku bisa yang pura-pura nggak lihat, tapi dia kayak so asik gitu, hey Nucha gitu. Terus aku, dan ini nih laki nih, buatku kayak lo so asik banget, lo dulu lo giniin gue banget gitu. Terus kok sekarang so akrab sih gitu. Jadi buatku, karena aku mempertanyakan pada saat aku dibully dulu itu kan namanya masa ospek ya. Kok dia kayaknya segitu bencinya sama aku gitu, kayak ngomong di depan aku yang zaman-zaman kita ospek gitu loh Mbak. Itu kan zaman ospek kan sebenarnya juga zaman-zaman bully ya Mbak ya, walaupun abis itu kayak baik dan lain-lain, tapi kan rasa sakit hatinya ada ya. Nah, ini banyak banget yang bahkan udah umur-umur seumur kita, Cing, aku ngaku seumuran kita. Umur 30-an, bahkan di 40-an. Masalah bully yang diceritakan itu masalah bully waktu SMP SMA loh. And that is how long it has been. Udah 20-30 tahun. Tapi karena bukan masalah udah dilupain apa enggak, because the memory stays in the response in our body. It stays in the brain, it stays in the nervous system. Jadi bukan berarti kita nggak tahu kenapa, tapi nggak bisa. Aduh, gue nggak suka deh pokoknya cowok berkumis gitu. Gue nggak tahu kenapa, pokoknya kalau kumisan enggak deh gue gitu. Entah karena mau dia kaya kayak, mau dia ganteng, mau dia pintar kayak, mau dari Harvard kayak, tapi aduh kalau dia berkumis dari nggak deh, makasih deh. Atau kalau misalnya bentuknya hanya preference aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau sampai tiap kali ngeliat cowok berkumis terus kayak agak susah tuh hidup di Indonesia kalau gitu. Kalau ngeliat tiap kali cowok berkumis. Semuanya kumisan. Jadi yang kita lihat adalah bukan memorinya yang dihilangkan, tapi bagaimana respon kita ke situ. Karena kan mungkin once in a while kita akan ketemu dengan orang-orang yang berkumis misalnya gitu kan. Pasti ada gitu. Nah, sama dengan konteksnya kalau misalnya di anak-anak juga adalah, misalnya aku punya kebiasaan, aku trauma sama suara kencang di rumah. Misalnya gitu ya. Setiap kali aku mendengar suara kencang itu there is going to be something bad is happening. Nah itu kalau dia dibawa terus ke sekolah, setiap kali ada orang ngomong dengan nadanya kencang, atau mungkin kita di Indonesia ada teman-teman kita yang mungkin dari
daerah-daerah lain yang memang cara ngomongnya memang ya kenceng gitu kan ya, yang nggak ada maksud marahin, nggak ada maksud bentak, nggak ada maksud apa-apa. Tapi ketika anak itu punya prone to that trauma, dia akan jadi gitu dan udah diem aja. Atau kadang-kadang kayak, kakak kenapa nggak bales gitu kan? Kakak kalau sama yang lain bisa bales, nggak tahu. Kakak kalau sama yang itu kakak nggak tahu kakak kenapa gitu. Jadi itu kalau berhubungan dengan trauma dan dengan respon otak dan tubuh kita. Karena di otak kita apa namanya ya, di decode itu sebagai ancaman. Itu di decode sebagai ancaman gitu. Nah, kalau di anak-anak ini kan mereka gampang menyerap ya, tapi pun juga mereka bisa dengan mudah selain menyerap, tapi dia bisa lebih mudah adaptasi juga kan, Mbak. Nah, kalau secara otak mereka nih, apalagi mungkin ini kan terjadi di anak-anak yang levelnya kita bicara di level anak-anak SD gitu ya, SMP gitulah yang masih cukup early ke sini. Itu tuh sebenarnya akan mempengaruhi apa sih Mbak ke depannya? Very good one. So yes, it's the good news is they are very prone to trauma, but they are also very very responsive towards treatment. Jadi bukan mereka lupain aja, tapi ada treatmentnya. That's why kenapa kalau tadi kita bilang bahkan di awal-awal adalah apakah aku harus take it seriously? Yes, take it seriously dalam arti it-nya itu perasaannya anak-anak. Sedihnya, marahnya, keselnya, merasa nggak berdayanya itu kita validasi bahwa yes it was very hard for you gitu kan ya. Dan ketika diterima dengan rasanya dan nggak ada pertanyaan-pertanyaan kayak Luca tadi tuh, kenapa sih kok dia gitu banget sama gue tuh salah apa, kayak gila gue apa sih dalam bentuk tubuh gue, dalam diri gue yang bikin lo sampai semarah itu gitu, gue ngapain gitu kan, kayak gue salah apa gitu kan. Salah apa? Iya, salah apa, apakah maksudnya apalagi kalau misalnya yang dibulinya karena lo terlalu cantik, men, like kayak lo terlalu cantik ya buat apa gitu kan ya. Nah itu tuh menjadi they are very prone to trauma, but they are also very prone to treatment. Jadi ketika memang ada trauma yang dialami, kalau memang ngerasa sebagai orang tua tidak punya kapabilitas untuk kita bilangnya adalah memberikan treatment itu dalam arti perlakuan ya, bukan harus terapi gitu ya, yang menyamankan, yang bisa membantu regulasi emosi di rumah, perfect. Tapi kalau misalnya para teman-teman yang ngedengerin di sini dan ngerasa bahwa aku nggak punya kapabilitas untuk itu, dan ngobrol sama psikolognya. Kalau traumanya rasanya udah mengalami trauma, kayak apa sih Mbak? Jadi kayak bentuknya kayak trauma. Kalau udah mulai nggak pengen sekolah, dari awalnya dia suka sekolah jadi nggak pengen sekolah. Dari awalnya dia suka misalnya stay di sekolah, sekarang tiap kali ke sekolah bilangnya sakit perut. Udah ada mulai isu-isu makan, isu tidur, terus lebih gampang moody gitu, ada perubahan mood. Nah, itu boleh deh langsung ngobrol sama psikolognya. Jadi, yes, mereka pada saat itu jadi lebih mudah untuk mengalami trauma, tapi mereka juga respon kepada treatmentnya juga cepat banget. Sehingga lukanya tuh nggak kayak jadi ada apa ya, aku bilang tuh biasa ada cengkloknya gitu. Jadi kayak udah ada neural pathway-nya sendiri gitu. Jadi sehingga mereka tahu mesti ngapain. Oh iya ya, jadi kalau misalnya kayak ke psikolog, jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan. Next time kalau misalnya ada yang begini jadi kayak gimana, dan jadi belajar, mereka punya kemampuan social skills yang lebih baik gitu. Jadi ini sebenarnya kalau masalah bullying juga terkait, yang jadi masalah adalah bukan anaknya tapi adalah orang tuanya gitu ya Mbak? Bukan bullying salah orang tuanya, bukan bullying salah orang tuanya, tapi apa sih yang sudah kita lakukan? Karena kemarin yang kita bahas juga ya Nuca, perselingkuhan lagi happening, itu bukan baru ada sekarang, itu dari zaman dahulu kala itu juga udah ada gitu kan ya. Bullying itu juga bukan cuman baru terjadi ketika ada di suatu sekolah beragama tertentu, atau misalnya ada orang tua yang nggak menjemput dan segala macam. Bullying tuh bukan baru ada kejadian sekarang. It has been a very long ongoing
thing yang akan selalu pasti ada. Gimana caranya kita equip anak-anak kita di rumah, kayak Mbak Nucha tadi bilang, satu, supaya jangan dibully orang, tapi yang kedua juga supaya jangan, nggak dibully orang, tapi jadi ngebully orang lain gitu. It takes two to tango juga gitu. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan itu? Kalau sekarang rasanya anak-anak mulai punya social skills yang kurang baik gitu, yang kayaknya kok lebih anaknya iya aja, nggak bisa ngelawan atau nggak bisa mempertahankan diri gitu, dan mungkin udah boleh cari bantuan psikolog untuk belajar untuk punya social skills yang lebih baik lagi gitu. Karena by the end of the day kita kayaknya apalagi dalam konteksnya Menucha, kemarin kita pernah ngobrol-ngobrol yang dalam doing business, running business gitu kan ya. Akhirnya bukan cuma orang-orang yang nggak kompeten, tapi social skills-nya mungkin tidak mumpuni to work in a team kah, atau untuk mengeluarkan pendapat kah, atau untuk time management kah, atau bukan kurang pandai. Bukan masalah kurang pandai gitu kan. Oke. Nah, ini Mbak ada pertanyaan juga nih. Bagaimana cara menguatkan anak agar pede karena dia pernah dibully? Percaya diri itu bukan satu hal, teman-teman. Itu banyak komponen. Pertama harus kenal dulu dirinya apa, saya nggak suka apa, saya sukanya apa, bagaimana cara komunikasi yang baik gitu ya. Cara paling mudahnya adalah ngelihat dulu nih respon orang tua waktu dulu dia dibully, respon orang tua kayak apa. Apakah responnya, iya kamu sih begitu, gimana nggak dibully? Itu beda banget tuh sama yang, iya ya, kayaknya susah ya buat kamu ya Nucha ya, it must be really hard. Iya, apalagi aku suka loh sama temen yang itu. Beda sama yang, lah kan mama udah bilang, ngapain kamu tuh mau main lagi sama si Audrey? Kamu mah nggak dengar kata mama. Itu responnya beda banget tuh. Betul. Responnya beda banget gitu. Satu, pertama adalah ngelihat responnya seperti apa. Yang kedua adalah dibantu secara social skills-nya. Dengan aku punya social skills yang lebih baik, aku kenal aku sukanya apa, aku nggak sukanya apa. Karena bully itu biasanya jarang terjadi sekali, berulang kali. Jadi kan kita coba nih, karena bentuknya kan exercise power, kan kita nggak mungkin langsung exercise power langsung. Misalnya sekarang exercise power, misalnya contohnya pertama mungkin dengan verbal. Audrey, kalau nggak temenan sama aku, siapa yang mau temenan sama kamu? Nah, kalau dilihat mukanya udah, nah itu makin empuk tuh. Jadi buat bahan bully teman-teman jadi empuk. Kalau dia bisa yang kayak, ya, it's okay kalau kamu nggak mau temenan sama aku, I'm fine. Aku masih punya banyak teman yang lain. Kalau kamu nggak mau temenan sama aku, it's okay. We don't have to like everyone, and you don't have to like me, and I don't have to like you too. Itu kan langsung dari begini, okay, you don't have to like me, and I don't have to like you too, and it's fine. Exercise power di atas dan ke bawahnya tuh nggak jadi exercising power tuh.